Nah, di tahun 1979 itulah yang benar-benar terjadi di Masjidil Haram. Yuk kita kupas tuntas gimana tragedi yang mengguncang dunia Islam ini bisa terjadi. Pertanyaan terbesarnya kan ini, gimana ceritanya senjata-senjata itu bisa lolos dari keamanan di tempat yang paling dijaga dan paling suci bagi umat Islam? Seperti yang akan kita lihat bareng-bareng, jawabannya ada pada sebuah rencana yang luar biasa licik, yang memanfaatkan celah yang sama sekali nggak terpikirkan sebelumnya. Oke semuanya, ini dimulai pada suatu pagi yang seharusnya berjalan normal dan damai. Tepatnya di hari pertama abad ke-15 kalender Islam, momen yang sangat simbolis dan sengaja mereka pilih untuk melancarkan serangan. Coba kita bayangkan suasananya, fajar baru menyingsing di Mekah. Ribuan jemaah dari seluruh penjuru dunia lagi sholat dalam kehusyukan. Di tempat yang seharusnya jadi definisi ketenangan mutlak. Nggak ada satu orang pun yang menyangka kalau kedamaian itu bakal hancur berkeping-keping dalam sekejap. Eskalasinya cepat banget, cuma dalam hitungan menit. Bayangin kepanikan para jamaah pas pintu-pintu raksasa masjid tiba-tiba dikunci dari dalam. Terus peti-peti jenazah yang mereka lihat, yang harusnya dihormati, ternyata isinya senapan dan amunisi. Menara-menara tempat azan berkumandang tiba-tiba jadi sarang sniper. Dan puncaknya, sebuah suara dari pengeras suara mengumumkan klaim yang gila bahwa Imam Mahdi telah datang dan ada di antara mereka. Nah, ini bukan serangan kilat terus kabur ya, bukan. Para militan ini datang untuk bertahan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengepungan brutal selama 2 minggu yang mengubah tanah suci jadi medan pertempuran sesungguhnya. Dan ini poin pentingnya, mereka ini sangat terorganisir. Mereka udah nyiapin logistik, posisi pertahanan, dan yang paling parah, mereka menyandra ribuan jemaah sebagai tameng hidup. Pemerintah Arab Saudi pun jadi lumpuh, kejebak dalam dilema yang mengerikan. Gimana caranya Anda menyerbu tempat paling suci di dunia tanpa menyebabkan pertumpahan darah yang lebih besar lagi? Serba salah kan? Nah, disinilah titik baliknya. Titik balik itu datang dari para ulama. Dengan mengeluarkan fatwa, mereka ngasih semacam justifikasi agama yang sangat dibutuhkan pemerintah. Jadi ini bukan lagi sekedar operasi militer biasa, tapi sebuah tindakan yang sah secara agama untuk membebaskan masjid. Lampu hijau pun akhirnya menyala. Selama hampir 2 minggu penuh, pertempuran sengit terjadi. Dan ini bukan cuma di halaman terbuka sekitar Ka'bah, tapi juga di labirin terowongan bawah tanah yang gelap dan sempit di bawah masjid. Pertarungannya dari koridor ke koridor, bayangin aja, perang gerilya di bawah tanah suci. Tapi ironisnya, seluruh dasar pemikiran gerakan ini runtuh di awal-awal pertempuran. Muhammad Al-Qahtani, orang yang mereka klaim sebagai Mahdi yang nggak bisa mati, justru tewas di hari-hari pertama. Ini kan pukulan telak yang harusnya mengakhiri segalanya. Tapi anehnya pertempuran fanatik itu tetap lanjut. Jadi, siapa sebenarnya otak di balik semua ini? Dan apa sih yang bikin klaim mereka soal Mahdi ini begitu kuat sampai bisa mendorong ratusan orang melakukan aksi senekat ini? Nah ini dia tokoh utamanya, Juhaiman Al-Otaibi. Dia bukan orang sembarangan. Sebagai mantan anggota Garda Nasional, dia paham banget soal strategi militer. Tapi dia kemudian belok ke jalur ekstremisme dan ngebentuk kelompoknya sendiri dengan ideologi yang sangat kaku. Disinilah letak perbedaan mendasarnya. Di satu sisi, tradisi Islam yang umum punya kriteria yang sangat ketat dan jelas soal siapa itu Mahdi. Sementara di sisi lain, Juhaiman mendasarkan klaimnya pada sesuatu yang sangat personal dan gak bisa dibuktikan. Cuma cocokologi nama dan mimpi-mimpi. Inilah jurang yang memisahkan antara tradisi dan radikalisme. Tentu aja, penolakan dari para ulama datang dengan cepat dan tegas. Mereka ngelihat ini sebagai penafsiran yang serampangan dan ngawur. Klaimnya dipaksakan sepihak, tanpa ada pengakuan dari komunitas ulama. Dan yang paling fatal, mereka pakai kekerasan di tempat tersuci, sebuah dosa besar yang langsung membatalkan klaim kesucian apapun yang mereka coba bangun. Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Gimana caranya mereka bisa menyelundupkan semua senjata itu? Ternyata, rencana mereka itu sangat licik dan detil. Rencana mereka ini punya 3 pilar utama. Pertama, sabar. Logistik kayak makanan dan minuman itu diselundupin dan disembunyiin di ruang bawah tanah jauh-jauh hari sebelumnya. Kedua, licik. Mereka manfaatin tradisi membawa peti jenazah karena mereka tahu betul nggak akan ada yang berani memeriksa peti itu. Dan ketiga, pengetahuan. Sebagai mantan tentara, Juhaiman hafal mati danah masjid, jadi mereka bisa gerak cepat buat menguasai titik-titik strategis. Jadi jelas banget ya, ini sama sekali bukan aksi spontan orang-orang fanatik. Ini adalah sebuah operasi yang direncanakan dengan presisi militer selama berbulan-bulan, lengkap dengan logistik, rekrutmen, dan intelijen. Nah, untuk benar-benar memahami peristiwa ini, kita perlu mundur sedikit dan melihat dari mana sih kelompok ini berasal dan gimana ideologi mereka bisa terbentuk. Jadi, siapa sebenarnya mereka? Ternyata, ini adalah kelompok yang cukup internasional. Ya, dipimpin oleh orang Saudi, tapi anggotanya datang dari mana-mana. Ada yang dari Mesir, Kuwait,
Bahkan ada yang dari Amerika. Benang merah yang menyatukan mereka itu bukan kebangsaan, tapi sebuah ideologi, penolakan total terhadap modernitas, dan impian untuk kembali ke masa lalu yang mereka anggap murni. Disinilah letak nuansa pentingnya. Gerakan Juhaiman ini memang punya akar dari tradisi Salafi yang dominan di Saudi, yang sama-sama ingin memurnikan Islam. Tapi, mereka ini melintasi garis batas yang sangat berbahaya. Mereka nggak cuma mengkritik, tapi sampai menuduh pemerintah itu kafir dan membenarkan kekerasan. Nah, inilah titik di mana mereka berpisah dari arus utama dan kenapa para ulama dari tradisi yang sama pun justru jadi musuh terbesar mereka. Akhir dari drama ini cepat dan brutal. Setelah ditangkap, Juhaiman dan 67 pengikutnya yang selamat langsung diadili dan dieksekusi di depan umum di berbagai kota di Arab Saudi. Pemerintah ingin mengirim pesan yang sangat-sangat jelas. Pemberontakan semacam ini tidak akan pernah ditoleransi. Tragedi 1979 ini bukan sekedar catatan kaki dalam sejarah. Gema dari tembakan-tembakan itu masih terasa sampai hari ini loh, mempengaruhi kebijakan di Timur Tengah dan bahkan ikut membentuk ideologi gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan abadi. Bagaimana keyakinan bisa berbelok menjadi kekerasan dan gimana caranya kita bisa mencegahnya terulang kembali?